Nah, Assalamualaikum Ustaz. Biasanya ketika untuk mengingatkan imam itu, kalau laki-laki kan kalau dasarnya disunahkan untuk pakai subhanallah. Kemudian untuk perempuan itu menepuk tangan itu. Nah sekarang misalnya bagaimana caranya mengingatkan imam yang lupa, tapi lupanya itu membaca Al-Fatihah. Tapi imam itu ketika subhanallah tidak paham. Subhanallah tidak paham. Jadi menggunakan bahasa apa supaya imam itu ingat dengan yang dimaksud salahnya itu ini gitu. Karena ada pernah seperti itu gitu. Terima kasih. Oke. Fatihah itu syarat sah salat. Ya. La sholata illa bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang, tidak sah rakaat seseorang itu dalam salat ketika tidak membaca Fatihah. Tapi Fatihahnya karena lupa. Nah gitu loh ya. Lupa. Bagi imam, bagi orang yang lupa baca Fatihah, nah, ya berlaku hukum lupa. Maka enggak apa-apa. Pertanyaannya kemudian, ini ada yang mengingatkan Ustaz. Nah, dan diingatkan enggak paham. Ya. Kembali kepada kaidah-kaidahnya ya sah salatnya. Tapi nanti diingatkan. Nah, kalau kita kemudian ada kasus seperti itu, boleh jadi kasusnya nanti seperti yang dialami oleh Rasulullah tadi itu ketika kemudian diingatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Jenengan wae dereng Fatihah loh. Iya toh. Nah, gitu kan? Ketika dia sudah diingatkan, maka kemudian lanjut nambah 1 rakaat lagi, ya, nambah 1 rakaat lagi, kemudian membaca normal dengan ada Fatihahnya. Tapi selama nggak ada yang mengingatkan, gitu kan, semaruis, mamu cuek kayak sebab wis, gitu kan. Maksudnya nggak oleh makmumnya sing elingno, makmumnya mau ingat kok, gitu kan, ya. Tapi ketika sudah kemudian nggak ya sudah, berarti ya buat imamnya nggak ada hukum. Buat jamaah yang nggak ingat, ya nggak ada hukum. Tapi buat dia yang tahu dan diam, nggak mau ngasih tahu imam, dia yang salah, dia yang dosa. Nah, tapi dia sendiri juga ragu. Jangan-jangan aku salah, aku dewe liane juga ya kan? Liane gak protes, aku dewe sing protes. Gege aku yang salah. Ya sudah berarti Anda ragu. Maka nggak ada hukum sudah di situ. Tapi Anda yakin betul, Anda tahu dan Anda belum mengingatkan, maka yang salah Anda. Anda yang ingat bahwa imamnya belum Fatihah. Nah, itu. Di Masjid Al-Akbar itu pernah sholat Idul Fitri lupa takbir 7-nya. Hati Allahu Akbar. Langsung Bismillahirrahmanirrahim. Itu pernah masuk koran itu kan. Gimana maksudnya? Enggak apa-apa. Takbirnya takbir sunnah. Enggak membatalkan sholat idnya. Mestinya 7 kali sholat Allahu Akbar. 7 kali di luar takbiratul ihramnya. Ya, kemudian yang kedua 5 kali di luar takbir intiqalnya. Nah itu imamnya ya mungkin dredeg, gitu kan? Kita lupa, tiba-tiba kemudian langsung baca Bismillah, belum takbir 7 kali untuk salat Idul Fitri. Sahkah salatnya? Sah. Takbirnya itu dalam kategori hukum takbir sunnah. Di dalam fikih yang jelas hadisnya Nabi itu hanya subhanallah mengingatkannya. Subhanallah kalau perempuan kemudian dengan tepuk tangan tadi. Saya belum baca itu apakah ada ungkapan yang lain, kayaknya nggak ada itu. Ya sudah tadi itu. Kalau memang salah itu mungkin Allah. Yang namanya Allah menjadikan sesuatu di balik itu ada hikmahnya mungkin begitu. Saya hati-hati imamnya apa. Tapi jangan kemudian inisiatif kreatif aja. Al-Fatihah. Ya malah batal nanti itu ya. Kayaknya nggak ada itu. Wallahu alam. Setahu saya di bacaan saya nggak ada cara yang lain. Ya, dalam kajian-kajian fikihnya caranya tadi itu, caranya dengan baca subhanallah. Nah, sudah. Tadi kan intinya kan Al-Fatihah belum dibaca.
dia langsung surat Ad-Duha katakanlah. Terus makmumnya bilang subhanallah. Kan nggak tahu imamnya itu kalau yang dimaksud itu subhanallah atau dia nggak membaca Al-Fatihah. Terus dia baca surat pendek lagi, surat Al-Ikhlas. Terus imamnya bilang subhanallah. Terus nah itu gimana cara ini mengingatkan? Karena dia merasa ada salah persepsi. Dia baca lagi surat itu, kok salah lagi, subhanallah lagi. Akhirnya ya itu gimana caranya untuk karena yang imamnya merasa bacaannya ada yang salah, tapi yang makmumnya bilang ini belum Al-Fatihah. Jadi Pak Rifat banyak kasus ini. Ya, tadi itu ini imam baru ya, imamnya harus ada. Makanya nanti kita akan bahas, sudah kita bahas kemarin atau belum ya itu syarat-syarat imam. Ya, dalam salat itu ada syarat-syaratnya. Nabi menjelaskan secara rinci syarat-syarat imam, sehingga memang ada supaya apa salat yang sedemikian penting itu kualitasnya terjaga. Nah, lagi-lagi seperti apapun peristiwanya, itu kan. Kalau itu masalah sudah masalah lupa, itu kan, atau belum paham, itu rufi al-qalam, nggak ada hukum. Ya, ya tadi itu maksudnya makmum mengingatkan Fatihahnya, tapi persepsi imam bukan itu. Dikira salawat duhai diganti surat. Subhanallah dikira wah surat itu yang kedua salah mana salatku ini, gitu kan. Nah, gitu kan. Ya sudah, kalau memang diingatkan kemudian imamnya belum paham sudah ajak tombol terus ngiling no. Ya sudahlah. Tugas kita untuk mengingatkan sudah selesai. Ya Rabb qad balagh gitu. Ya Allah, sudah aku sampaikan. Nah, kan gitu ingatkannya. Bahwa kemudian imamnya belum paham soal lain sudah. Enggak ada hukum bagi dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya juga orang yang belum paham. Namanya juga dipaksa jadi imam tadi itu, apalagi dipaksa jadi imam. Sama naik. Gitu kan. Kemudian belum tahu fikihnya, akhirnya bingung ketika ada begitu, bingung sendiri. Apa wis batal ganti. Gitu kan. Oh, balik salat awal meneh padahal salatnya 3 rakaat. Kan gitu kan. Makanya selesai enggak ada masalah. Kaidahnya kenapa dalam berjamaah itu ju'ilal imamu liyutamma bihi, dijadikan imam itu untuk diikuti. Maka memilih imam itu juga jangan sebaiknya yang terbaik di antara jamaah yang ada sholatnya. Nanti kita akan bahas tentang syarat-syarat imam itu. Ya. Jadi kalaupun ada kejadian seperti itu ya nggak ada masalah. Nah sebaiknya kemudian imamnya ya, yang diingatkan berkali-kali, tapi dia juga belum tahu salahnya. Tapi yang jelas sudah diingatkan beberapa kali jamaahnya, maka nanti imamnya menutup dengan sujud sahwi. Okay? Imamnya menutup dengan sujud sahwi. Nah, sujud sahwi sebenarnya dilakukan ketika rukun di antara rukun salat tertinggal. Jadi umpamanya ya, jenengan tadi salah baca wadduha, lupa, akhirnya nggak selesai, kemudian ganti ayat. Nah itu nggak perlu sujud sahwi. Bukan itu. Sujud sahwi dilakukan kalau satu di antara rukun salat kita nggak terlaksana. Umpamanya tadi habis Fatihah lali, nggak pakai rukuk langsung sujud, nggak pakai rukuk, nggak pakai i'tidal, gitu kan. Atau tadi itu tertinggal tahiyatnya, atau kemudian sujud pertama langsung berdiri, sujud keduanya belum. Jadi kalau rukun di antara rukun salat tertinggal, maka nanti diganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau cuma lupa bacaan, nggak bisa meneruskan, maka tidak diganti dengan sujud sahwi. Ya cukup kalau nggak hafal ayatnya, nggak bisa melanjutkan, selesai, berhenti aja sudah. Berhenti kemudian langsung rukuk boleh. Atau kemudian diganti dengan salat ayat yang lain juga boleh. Wallahu a'lam bishawab. Cukup nggih? Baik.